Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu kita kembali memanjatkan rasa syukur, berterima kasih kepada Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillah di hari ini, di pagi yang sejuk ini ya, setelah semalam kita diguyur oleh hujan, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini Allah masih perkenankan berkumpul di pengajian yang insya Allah menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan, kita doakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua yang ada di sini Bapak Ibu sekalian termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang selalu memperbaiki diri agar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di pengajian kali ini kita masih pada pembahasan mengenai Kitabul Janaiz ya. Kitab yang memberikan tuntunan berkenaan dengan perawatan jenazah. Kalau di pengajian sebelumnya kita sudah membahas secara sistematis ya, urutan-urutan dan cara-cara memandikan jenazah. Begitu pula kemarin kita juga sudah membahas beberapa fatwa yang berkenaan atau yang berkaitan dengan persoalan memandikan jenazah. Seperti kemarin ada yang bertanya, kalau jenazahnya jasadnya itu tidak lengkap ya, atau ada luka bakar yang cukup parah, bagaimana cara memandikan? Kemarin sudah kita bahas. Nah, di kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang takfinul janaiz, atau yang di dalam HPT Himpunan Putusan Tarji itu ditulis bab mengkafani jenazah. Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti insyaallah kita selesai tepat waktu atau mungkin sedikit lebih cepat ya, karena mungkin ada yang mau ikut goes Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau membahas persoalan perawatan jenazah ini juga harus dibarengi dengan semangat memelihara kesehatan tubuh ya. Biar tidak cepat-cepat jadi jenazah. Ya, meskipun itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu Bapak Ibu sekalian tuntunan yang ada di HPT, lalu nanti kita lihat dalil-dalilnya. Di situ dituliskan Bapak Ibu sekalian, kafan atau kafanilah atau bungkuslah mayat atau jenazah itu dengan baik-baik dalam kain putih yang menutup seluruh tubuh. Lalu selanjutnya, dan bila kami hendak mengukupnya,
Nah, apa itu ukub Bapak Ibu sekalian? Nah, saya cari di KBBI, Bapak sekalian, kan ukub ini satu kosakata yang di keseharian kita sudah jarang digunakan. Ya, nanti di sini ada dua, ukub dan lutut Bapak sekalian ya. Nah, saya kira ukub itu nutup. Kalau makanan ditutup, yang makanan di atas meja terus ditutup itu apa namanya? Nah, tutup ya? Oh, oke. Salah. Nah, ukub ini ternyata Bapak Ibu sekalian kosakata khusus. Jadi dulu ada mungkin cara orang-orang dulu Bapak Ibu sekalian agar jenazah itu tidak mengeluarkan aroma yang tidak enak atau jenazahnya busuk Bapak Ibu sekalian, salah satunya dengan cara diasapi. Nah, tetapi asapnya dengan wewangian Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi bila kami atau bila kamu hendak mengukupnya, maka ukupilah ia 3 kali. Ia kembali ke jenazah Bapak sekalian. Nah, lalu lututlah ia. Nah, okay. Lutut, bukan dikasih lutut ya sekalian ya. Jadi ya apa fungsinya ngasih lutut ke jenazah itu malah tidak sopan Bapak sekalian. Nah, lutut ini ternyata ini Bapak sekalian baluri. Nah, jadi kalau orang dikasih bedak, nah itu namanya baluri Bapak sekalian, lutut. Nah, lututlah ia dengan bau-bauan yang harum dalam kurung cendana, kecuali mayat yang sedang berihram. Nah, di sini ada pengecualian. Orang haji, umroh, qadarullah ditakdirkan Allah wafat dalam keadaan masih proses melaksanakan ibadah, ya. Badannya masih menggunakan kain ihram, maka memiliki tuntunan mengkafani yang khusus. Nah, apa itu? Yang pertama, janganlah kamu tudungi kepalanya, jangan kamu lutut badannya dengan wewangian, dan jangan pula kamu kenakan harum-haruman. Nah, nanti akan kita bahas hadisnya Bapak sekalian. Jadi, kalau yang ihram, jenazah ihram, itu tidak perlu diganti kain ihramnya dengan kain kafan. Ya, jadi nanti dikafani dengan kain ihram yang digunakan. Nah, lalu tidak perlu diberikan wewangian. Kafanilah mayat pria dalam 3 helai kain dan mayat wanita dengan 5 helai kain Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada kain basahan, yang kedua ada baju kurung, kemudian ketiga kekudung selubung, kemudian 2-nya adalah kain yang menutupi seluruh tubuh. Nah, yang terakhir di dalam tuntunan HPT kita, jangan berlebih-lebihan dalam hal kafan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di antara tuntunan-tuntunan mengkafani jenazah yang ada di HPT. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa dalilnya Bapak sekalian. Yang pertama, dalil yang berkenaan bahwa kita perlu ketika mau mengkafani jenazah ya tentu menyediakan kafan yang cukup. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga kurang Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada hadisnya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza waliya ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kalian mewakili mengurusi jenazah saudaranya, fal yuhsin kafanahu, maka hendaknya ia memperbagus kain kafannya. Fa innahum yub'atsuna fi akfanihim, karena sesungguhnya kita semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan menggunakan kafan masing-masing. Nah, ini kata Rasulullah. Nah, apa yang dimaksud dengan fal yuhsin kafanahu ini sekalian? Wah, berarti
karena ada perintah Rasulullah memperbagus kafannya, belikan sutra. Wow. Atau kafan merek gajah duduk. Wow. Misalnya. Nah, itu maksudnya apa? Nah, di sini di antara syarah penjelasan ulama mengatakan begini. Walaisal muradu bi ihsanihi as-saraf fihi. Maksud Nabi memperbagus kafannya itu bukan berarti berlebih-lebihan dalam soal kafan. Ya, tidak boleh as-saraf berlebih-lebihan, wal mughalatoh melampaui batas, wa nafasatahu atau betul-betul beli yang paling mahal. Nah, itu tidak seperti itu Bapak sekalian. Wa innamal murad, yang dimaksud Nabi memperbagus kafannya itu adalah nadhafatuhu wa naqauhu. Wa kasafatuhu wa satruhu wa tawassutuhu. Nah, jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama kriterianya adalah yang dimaksud kafan yang bagus itu bersih. Nadhafah, bersih. Yang kedua, naqau. Naqau artinya ada dua Bapak Ibu sekalian. Naqaun itu warnanya tidak kotor. Nah, nanti di situ ada hadis yang lain. Maksud dari warna tidak kotor itu disunnahkan menggunakan kain putih. Atau juga ada ulama mengatakan naqaun itu adalah dipastikan tidak ada najis. Nah, yang ketiga, kasafatuhu, menutupi seluruh badan. Nah, yang keempat, satruhu, betul-betul menutupi bagian-bagian aurat. Nah, watawassutuhu, itu tidak berlebihan, tidak terlalu berlebihan, tidak kekurangan, cukup saja. Nah, inilah yang disebut di dalam HPT, kafanilah dengan kain yang cukup. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan yang mahal ya. Ya, bukan yang sekalian aja kita lewatkan 2 meter. Nah, saya gitu ya. Nah, itu tidak Bapak sekalian. Nah, yang selanjutnya menggunakan kafan yang berwarna putih. Nah, ternyata ada juga hadisnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikum al-bayada fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah oleh kalian baju-baju yang berwarna putih. Nah, ini himbauannya buat orang-orang yang masih hidup nih Bapak sekalian. Ternyata Nabi pernah mengatakan ilbasu min thiyabikum al-bayada. Nah, ini Masya Allah, sunnah ini selalu dijalankan oleh Pak Lurah Bapak sekalian ya. Jadi saya setiap pengajian itu Masya Allah selalu beliau memilih gamis yang berwarna putih sama Ustadz Ketua PCM kita, PRM kita. Kita doakan jadi ketua PCM sekalian ya. Nah, wakaffinu fiha mautakum. Nah, ternyata juga kemudian Rasulullah mengatakan wakaffinu, dan kafanilah fiha, dengan kain putih ini, mautakum, jenazah kalian. Nah, jadi di sini ada 2 perintah Bapak Ibu sekalian. Perintah bagi orang yang masih hidup menggunakan pakaian berwarna putih. Kemudian yang kedua, perintah bagi jenazah-jenazah muslim dikafani menggunakan kain-kain putih. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah perintah Nabi di sini yadullu alal wujub? Apakah perintah di sini menunjukkan kepada kewajiban? Jadi harus menggunakan pakaian berwarna putih, atau yufidul mustahab, atau menunjukkan kepada sesuatu yang disunnahkan.
Jadi bukan berarti yang diwajibkan. Kalau ada yang putih duluan. Kalau tidak ada yang putih ya boleh menggunakan warna apa saja. Nah, di sini kita lihat penjelasan para ulama. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan mengatakan kalimat dan kafanilah mayat-mayat kalian dengan kain putih itu fihi anna afdola ma yukaffanu fihi al-mayyitu minal alwanil bayadi. Kalimat ini menunjukkan bahwa yang paling utama kain untuk mengkafani mayat-mayat adalah kain berwarna putih. Nah, di sini jadi Ibnu Ruslan mengatakan afdol, yang paling utama. Berarti hukumnya sunnah, mustahab. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, Syekh Malla Ali Al-Qari. Beliau mengatakan, wa kaffinu fiha mautakum. Perintah Rasulullah menggunakan kain putih fihi lil istihbab. Lil istihbab. Al-amru fihi lil istihbab. Perintah dalam hal ini menunjukkan kesunnahan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir, ulama yang kita kutip, Syekh Al-Baji rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa warna putih itu adalah warna paling utama untuk kain kafan. Karena apa? Karena Nabi dikafani dengan menggunakan kain berwarna putih. Ya. Tetapi ada tidak di zaman dulu yang menggunakan kain tidak berwarna putih? Ada Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan wala ba'sa bihi bil muza'far lirrijali wan nisa'i. Kalau memang tidak ada yang putih, boleh juga menggunakan kain yang berwarna kunyit. Berkuning itu berarti kalau kunyit itu kuning-kuning pekat ya. Nah, itu sekalian. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Imam Malik mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kenapa dianjurkan menggunakan warna putih? Karena kalau warna-warna yang lain seperti warna kuning, seperti warna merah, atau warna-warni ya, Bapak Ibu sekalian, innama hiya lil jamal. Warna-warna itu dipakai dalam rangka menunjukkan keindahan Bapak Ibu sekalian. Walaisa al-kafan bimaudi'i tajammul. Sementara orang kalau dikafani itu tidak dalam rangka berindah-indah. Justru ditonjolkan kesederhanaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Itu dalilnya kenapa perlu menggunakan kain kafan berwarna putih. Tapi tidak harus ya. Kalau dalam satu keadaan betul-betul sulit mendapatkan kain berwarna putih, boleh menggunakan yang warna lain Bapak Ibu sekalian. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kain kafan itu ya ini ya, tuntunannya harus menutupi seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai nanti ujung kaki Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada hadisnya. Hadisnya diceritakan Bapak Ibu sekalian, jadi begini, ada seorang sahabat yang meriwayatkan bahwa kami ini orang Mekah berhijrah bersama Nabi. Dan ketika kami berhijrah, kami tidak punya maksud apa-apa kecuali mendapatkan pahala dari Allah. Nah, pahala dari Allah itu ada pahala yang pasti nanti akan dibalas di akhirat. Ada juga pahala yang Allah berikan di dunia. Ya, ketika di Madinah mendapatkan misalnya ghanimah, ya harta rampasan perang. Tetapi, nah ini Bapak sekalian, wa minna man madha au dhahaba lam yakul min ajrihi syai'an. Tetapi ada sahabat-sahabat yang ikut hijrah sama Nabi
dan belum mendapatkan pahala yang sifatnya dunia sedikit pun. Ya. Belum ada ghanimah, sudah terlanjur ditakdirkan Allah meninggal. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Nah, jadi ada sahabat Bapak Ibu sekalian namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini ikut perang Uhud Bapak Ibu sekalian. Kemudian kutila yauma Uhudin. Mus'ab ini dibunuh, wafat di perang Uhud. Walam yatruk illa namirotan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Dan dia tidak meninggalkan harta apapun kecuali sehelai kain. Yang kainnya ini Bapak Ibu sekalian, idza ghattaina biha ra'sahu kharajat rijlahu. Kalau kami tarik kain itu untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan, Bapak sekalian. Kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan, Masya Allah, ya. Akhirnya apa? Nah ini makanya wa idza ghatta biha rijlahu kharaja ra'sahu. Kalau ditarik ke kaki untuk nutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Masya Allah ya, Bapak sekalian. Akhirnya kami melapor ke Nabi, ya Rasulullah, gimana ini? Mus'ab bin Umair kainnya tidak cukup ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ghattu biha ra'sahu waj'alu ala rijlihi al-idkhir. Kalau gitu, kamu pakai kain itu maksimal tutupi kepalanya, yang kakinya kamu cabuti daun-daun idkhir. Saya cari Bapak sekalian, daun-daun idkhir itu daun yang seperti rumput-rumput Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin saya ilustrasikan, Nabi nyuruh sahabat-sahabat itu nyabuti rumput, baru dipanjangkan, lalu ditutupi bagian kaki yang masih terbuka. Masya Allah ya Bapak sekalian ya. Ini Bapak sekalian. Ini hadis ini menunjukkan apa? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada sunnah atau tuntunan ketika menggunakan kain kafan harus menutupi seluruh tubuh. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini annal kafna idza dhaqa 'anil mayyit kana tuhtiyatu wajhihi wa ra'sihi aula. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau ada jenazah yang ternyata kain kafannya tidak cukup, maka yang diutamakan adalah menutupi wajahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu pula Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, nun sewu, kalau kita menemukan orang yang, mohon maaf, misalnya kasusnya meninggal di tengah jalan, ya. Nah, maka yang utama ditutupi adalah wajahnya Bapak Ibu sekalian. Wasatruhu lima yadharu alaihi min taghayyuri mahasinihi. Dan juga menutupi apa yang tampak, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa wajah itu diutamakan ditutupi Bapak Ibu sekalian? Karena ketika orang meninggal, yang paling tampak perubahannya itu adalah wajah Bapak Ibu sekalian. Dari situlah kita bisa, jadi di antara semua organ tubuh kita, ketika kita meninggal Bapak Ibu sekalian, yang paling tampak menunjukkan bukti atau tanda-tanda sudah meninggal itu adalah wajah. Sehingga itulah yang ditutup. Nah yang kedua, wa indhaqa 'anil wajhi wal aurah, maka yubda'u bisatril aurah. Tetapi kalau kain kafannya bahkan tidak cukup untuk menutupi wajah dan auratnya, misalnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, meninggal, jenazahnya dalam keadaan telanjang Bapak Ibu sekalian. Terus kain kafan atau sesuatu yang menutupi tidak cukup, menutupi wajah dan auratnya, mohon maaf, kemaluannya Bapak sekalian. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah menutupi kemaluan. Nah, ini merupakan salah satu syarah dari para ulama terkait dengan hadis ini, ya. Yang selanjutnya adalah Bapak sekalian, memberi wewangian. Nah, ini dalam Islam ternyata ada anjuran kita memberikan wewangian. Tadi
dengan dua kata tadi Bapak Ibu sekalian, ukub dan lutut nggih. Kalau ukub itu wilayahnya adalah kain kafannya yang sudah menutupi. Kalau lutut itu mungkin daleman kain kafannya. Jadi mungkin kita bisa meletakkan apa? Kalau di zaman kita ya kapur barus atau bedak Bapak Ibu sekalian. Kalau ukub itu bisa karena tidak perlu pakai asap ya, sekarang sudah ada parfum Bapak Ibu sekalian. Parfum yang digosok-gosok kayak fresh care ya, atau parfum yang disemprot boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, hadisnya apa? Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ajmartumul mayyita fa'utiru," atau dalam riwayat lain, "Fa'ajmiruhu salasan." Kalau kamu sedang memberikan wewangian kepada jenazah yang sudah dikafani, maka berikanlah mereka wewangian dalam hitungan ganjil. Atau berikanlah dia wewangian sebanyak 3 kali. Nah ini sekalian. Nah hadis ini menunjukkan apa? Kata ulama, ada perintah Nabi bi ihsani takfinil mayyit fi thiyabin hasanatin watutibuhu bitayyibin hasanin atau bitibin hasan. Ada perintah Nabi untuk mengkafani jenazah dengan kain yang baik dan memberikan wewangian dengan wewangian yang baik. Nah, di sini ada perintah Bapak Ibu sekalian memberikan wewangian yang baik. Nah, jadi tidak dilarang Bapak Ibu sekalian memberikan wewangian kepada jenazah yang sudah dikafani. Bahkan ini adalah tuntunan yang sifatnya sunnah Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ini khusus untuk jenazah yang wafat dalam keadaan berihram, ya. Maka jenazah tersebut Bapak Ibu sekalian tidak dikafani seperti kafan pada umumnya. Ya, cukup dikafani dengan pakaian ihramnya dan tidak perlu diberikan wewangian. Nah, ini berdasarkan hadis di mana ada riwayat yang menceritakan ada seorang sahabat lelaki sedang berihram bersama Nabi. Fawaqasathu naqatuhu. Kemudian dia terjatuh, atau di situ untanya atau kendaraan tunggangannya membuat dia terjatuh. Yang ketika terjatuh mata orang ini langsung meninggal. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Igsiluhu bima'in wasadrin." Ya, mandikanlah jenazah ini dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, jadi tetap dimandikan Bapak Ibu sekalian berdasarkan hadis ini. Wa kaffinuhu fi thawbaihi, dan cukup kafanilah jenazah itu dengan 2 pakaian ihramnya. Thawbain, 2 pakaian ihramnya. Nah, jadi tidak perlu lagi nyari kain kafan dilepas pakaian ihramnya. Ya. Kemudian dikatakan Nabi, wala tamassuhu bitibin, tidak usah dikasih wewangian. Wala tukhammiru ra'sahu, tidak perlu ditutupi kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbidan, karena sungguh dia nanti di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berihram. Nah, jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, orang itu satu kenikmatan terbesar ketika ada seorang hamba yang beriman, umroh atau haji, ihram, wafat. Karena nanti dia akan
bangkit dalam keadaan sedang beribadah ihram. Nah, begitu pula dalam kasus orang yang mati syahid Bapak Ibu sekalian, ya, atau jenazah-jenazah yang meninggal karena bencana. Yang karena bencana itu juga menghalangi perawatan secara normal. Nah, maka untuk ini lebih khusus lagi, lebih ringan lagi, ya. Ya, tidak perlu dimandikan, ya. Tidak perlu dikafani, ya, cukup ditutup saja lalu dikuburkan, ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini. Berapa jumlah kain kafan? Nah, ini dijelaskan juga Bapak Ibu sekalian sebenarnya di tuntunan kita di luar dari HPT. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau jenazah pria, jenazah lelaki, kain kafannya itu 3 helai Bapak Ibu sekalian. 3 helai, ya, minimal, ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya yang menjadi istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, ayyu yaumin tuwfiya Rasulullah?" Hari apa Rasulullah diwafatkan? Aisyah mengatakan, "Yaumal Itsnain." Wahai ayahku, Rasulullah wafat di hari Senin. Qala fi kam kafantum Rasulullah? Berapa banyak kain kafan yang kalian gunakan untuk mengkafani Rasulullah? Aisyah kemudian menjawab, "Ya abati, kafannahu fi salasati aswabin bidin sahuliyatin judadin yamaniyatin." Ya. Kami mengkafani Rasulullah dengan 3 helai kain putih sahuliyah yang berasal dari daerah Sahul Yaman yang baru, ya. Laisa fiha qamisun wala imamah. Kami tidak ngasih baju gamis, juga tidak ngasih sorban. Udrija fiha idrojan. Kami bungkus beliau satu demi satu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kain kafannya 3. Kain kafannya biasa, kain kafan yang berasal dari sebuah daerah, ya, tidak kota-kota amat, namanya Sahul di daerah Yaman dan baru. Nah, ini yang disebut husnul kafan, kafan yang baik. Tidak harus mahal, boleh baru Bapak Ibu sekalian, ya. Lebih baik baru dan berwarna putih. Tidak perlu dikasih kemeja. Tidak perlu juga dikasih surban Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak perlu, ya. Ya, tidak di dalam Nabi mengajarkan, dalam syariat mengajarkan, ya, tidak perlu memberikan penghormatan yang berlebihan. Ya, wafat jenderal bintang 10, ya misalnya, ya. Wah, harus ini selain kain kafan bungkus dengan pakaian jenderalnya, lengkap dengan bintang pangkat-pangkatnya, gitu ya. Atau wafat guru besar, profesor, ya. Oke, diwafatkan, jangan lupa fotokopi ijazah S1, S2, S3, sertifikat guru besar, masukkan ke dalam. Saya lihat, ya. Ya. Punya peliharaan burung yang selalu menang, ya. Ya. Masukkan, ya. Oh, sekalian, tidak perlu sekalian, semua ditinggalkan, ya. Kan hadis Nabi seperti itu, ya sekalian, ya. Ketika jenazah itu diantar ke liang lahatnya, maka tahap fase demi fase dia akan meninggalkan sesuatu, meninggalkan apa yang dia miliki. Diiringkan dia tinggalkan hartanya, ya.
di kuburan satu demi satu keluarga jauh, ya. Kemudian sahabat dekat, ya. Kemudian keluarga dekat, mungkin mulai dari anaknya, lalu kemudian istrinya, ya. Kemudian dia tinggal sendiri, lalu nanti ditemani oleh amalnya. Katakan riwayat dalam Imam Ahmad, tiba-tiba kemudian kalau amalnya baik, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba ada orang yang ganteng, ya, dilihat enak, harum, kemudian kamu siapa? Kok di sini? Saya dulu amal baikmu. Nanti saya temani kamu sampai nanti Allah membangkitkan kamu. Ya. Tetapi kalau amalnya buruk, Bapak Ibu sekalian, datang, ya, rupa buruk rupa, ya, baunya masya Allah, ya, bau sekali. Kamu siapa? Kita saja mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, ketemu orang sebentar saja, tapi kalau orang itu bau masya Allah, ya Bapak sekalian, sudah tahan, ya, biar tidak tersinggung, tapi kita nahan Bapak Ibu sekalian. Misalnya tapi ini hidup nemani kita di alam barzakh, masya Allah, ya Bapak sekalian. Ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini laki-laki 3 helai Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau perempuan berapa Bapak Ibu sekalian? Nah, ini di HPT juga disebutkan lebih banyak. Ya, ikramun nisa. Di dalam Islam ada bentuk pemuliaan terhadap perempuan. Masya Allah, ya. Perempuan dikasih 5 baju Bapak Ibu sekalian. Ya, 5 pakaian. Ini representasi dari jumlah baju perempuan, ya, yang lebih banyak pada umumnya dibanding laki-laki mungkin, ya Bapak sekalian, ya. Ya. Nah, apa saja itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kain penutup seluruh badan 2 Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita lihat hadisnya. Bagaimana Nabi menginstruksikan sahabiah perempuan mengkafani anak Rasulullah. Ya. Lalu kemudian kain basahan Bapak Ibu sekalian. Kain basahan itu mohon maaf Bapak sekalian dijelaskan oleh ulama, kain yang memang diperuntukkan untuk menutupi bagian atau daerah kemaluan Bapak Ibu sekalian. Itu yang langsung bersentuhan dengan kulit. Oke. Ya, yang penting kain itu fungsinya untuk menutupi dari lutut sampai pusar, lalu nanti diikat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini andaikan ada, saya lupa, ya, harusnya baiknya ada alat peraganya ini. Kemudian ada baju kurung. Nah, kalau di syarah Majmu'ul Fatawa kata karangan Ibnu Taimiyah Bapak Ibu sekalian, baju kurung itu adalah semacam baju-bajuan Bapak Ibu sekalian, ya, yang kita lobangi nanti Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti dimasukkan di daerah kepala, ya. Nah, lalu kalau di Majmu' Fatawa itu baju kurungan itu nanti menutupi dari leher Bapak Ibu sekalian sampai nanti menutupi kaki, khusus untuk perempuan. Nah, tapi biasanya di Indonesia Bapak Ibu sekalian baju kurungannya tidak sampai kaki, ya. Ya, boleh sampai kaki kalau di Majmu'ul Fatawa. Saya baca hadis ini Bapak Ibu sekalian syarahnya, atau juga tidak sampai kaki juga tidak apa-apa. Lalu kemudian pakai kerudung Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kerudungnya pakai kain saja, ya. Jadi kerudung merek Robaninya nggak perlu dipakaikan Bapak Ibu sekalian, ya. Bros yang paling cantik nggak usah dipakaikan, ya. Nggak usah pakai peniti Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nanti cukup diikat di bawah dagu. Nah, 5 ini berdasarkan apa? Hadis Bapak Ibu sekalian. Jadi ada sahabiah perempuan namanya Laila ibnatu Qanifi Ats-Tsaqafiyah. Nama sahabat ini Laila, anak dari Qanif Ats-Tsaqafiyah. Ia mengatakan, saya termasuk orang yang memandikan Ummu Kalthum bintu Rasulillah. Saya termasuk orang yang memandikan Ummu Kalthum anak Rasulullah. Jadi anak Rasulullah itu Bapak sekalian, selain Fatimah ada juga
perempuan namanya Ummu Kalsum. Dan meninggal sebelum Rasulullah wafat, ya. Inda wafatiha. Wa kana awwalu ma a'tana Rasulullah. Dan pakaian pertama atau kain pertama yang diberikan Rasulullah kepada kami adalah al-hilqa. Ya. Kain penutup tadi ya, kain basahan. Tsumma dir'a. Kemudian adalah ad-dir'u. Ad-dir'u itu kain baju kurungan. Tsummal khimar. Kemudian yang diberikan oleh Rasulullah kemudian kerudung. Tsumma milhafah. Kemudian satu kain yang membungkus seluruh badan. Tsumma udrijat ba'du fi tsaubil akhar. Nah, kemudian setelah semuanya digunakan, dibungkus lagi menggunakan satu kain terakhir. Nah, makanya dua kain yang menyelubungi semua, lalu kerudung, lalu baju kurungan, lalu kain basahan. Nah, ini kemudian dikatakan Laila sahabiyah ini, qalat Rasulullah jalisun indal bab ma'ahu kafanuha yunawilunahu thauban. Ketika itu Rasulullah duduk di depan pintu, lalu ngasih kita satu persatu. Ini dulu dipakaikan, ini kemudian dipakaikan, ini kemudian dipakaikan, sampai kemudian terbungkus semua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah hadis ya yang berkenaan dengan kain buat perempuan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian untuk dalilnya adalah tidak berlebihan dalam hal kafan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nabi mengatakan la tughallu fil kafani fa innahu yuslabahu salban sari'an. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam kain kafan, karena kain kafan itu dipakai dan cepat rusak. Ya, jadi apa maknanya yuslabu? Dikatakan ulama yu'khadhu wa yufsadu wa yazilu al-kafnu. Kain kafan itu diambil, digunakan, nanti rusak, nanti habis, hilang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa dalil yang menjadi dasar tuntunan di dalam menggunakan kain kafan. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, nah ini cara mengafani, teknisnya Bapak Ibu sekalian. Tidak harus semua kita tahu, bisa, yang penting tahu. Karena yang bisa itu nanti yang ahli-ahlinya Bapak Ibu sekalian. Paling tidak kita tahu. Ya, jadi ini misalnya kalau laki-laki Bapak Ibu sekalian ya, yang pertama diletakkan itu bukan kain kafannya dulu. Jadi dipersiapkan tempatnya ya. Lalu yang ditaruh itu Bapak Ibu sekalian, pengikatnya Bapak Ibu sekalian ditelekan, ditali ya, letakkan tali di bawah kain penutup. Berapa Bapak Ibu sekalian terserah nanti bagaimana ya. Yang penting kepala ya, kemudian bagian leher, kemudian nanti yang mengikat tangan yang bersedekap ya, kemudian mungkin di daerah pinggul, kemudian daerah lutut, kemudian daerah pergelangan kaki, kemudian di bawah kaki itu diletakkan dulu Bapak Ibu sekalian tali-tali itu. Ya. Lalu letakkan jenazah yang jadi setelah dimandikan kemarin kita sudah lihat teknis-teknisnya ya. Jenazah yang sudah dimandikan, dikeringkan Bapak Ibu sekalian, lalu dibawa ke situ ya. Di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya ya. Jenazah laki-laki tutup dengan 3 lembar kain dengan baik dan rapi. Lalu jenazah wanita tutup dengan 5 lembar kain, 2 lembar kain penutup, kain basahan, baju kurung dan kerudung ya. Setelah selesai ditutup dengan kain, gimana tutupnya? Yang penting tutup yang rapi Bapak Ibu sekalian. Syariat tidak mengatur sampai tutup-tutupnya harus dari kanan, harus dari kiri, tidak Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting ditutup ya. Selesai ditutup dengan kain, ikat jenazah dengan tali yang sudah disiapkan dengan simpul di sebelah kiri. Lalu berikan wewangian seperti parfum, kapur barus atau yang lainnya, kecuali bagi jenazah yang sedang ihram. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian, apa fatwa yang berkaitan itu ada tadi ya.
mengukup dan meluluti, ya. Mohon maaf tadi bukan lutut ya, lulut Bapak Ibu sekalian ya. Meluluti. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian tuntunan yang berkenaan dengan mengkafani. Insyaallah di pengajian berikutnya kita akan membahas tentang menyolati. Okay. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada Bapak Ibu yang tanya, masih ada 15 menit untuk tanya jawab. Monggo dimulai dari belakang, ibu-ibu, kemudian Pak Arif. Mulai dari ibu dulu yang dari belakang. Biasanya ibu kan, maaf ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mengkafani jenazah, yang ingin saya tanyakan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk terkait dengan mengkafani jenazah yang ada sesuatu, dalam artian jenazah itu ada penyakit. Yang sering saya lakukan karena di pedukuhan itu kalau ada jenazah yang dengan keadaan tertentu pasti minta plastik ke saya. Plastik yang ukuran panjang seperti itulah. Ketika menggunakan plastik ini, apakah boleh di dalam kafan atau di luar kafan, ini diperbolehkan apa tidak? Karena gini, kalau jenazah itu datang dari rumah sakit, sudah di rumah, maaf nggih, kadang ada darah. Ketika dibuka oleh keluarga, maaf, nggih, kafan ini kan kena ada mungkin darah, mungkin cairan. Nah ini plastiknya ditaruh di luar kafan, dari atas sampai ke bawah kayak dibuntel pakai plastik itu. Ini yang pertama. Tetapi ketika jenazah ini meninggal di rumah dan dalam keadaan tertentu, kadang keluar ya maaf nggih, kotoran dan lain-lain, itu pernah kita mengkafani plastiknya itu di dalam. Jadi kafan yang dua itu sudah ini terus plastik gitu. Jadi plastiknya di dalam kafan. Karena apa? Karena untuk menghindari ketika plastiknya di luar itu, yaitu tadi kafannya itu jadi maaf deh ada bercak-bercak itu. Nah, apakah ini diperbolehkan? Karena ini sudah kita lakukan. Kalau memang nanti tidak diperbolehkan, kan kita nyun sewu untuk kedepannya ini akan lebih benar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya. Kemarin sepertinya kita juga sudah bahas Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip umum di dalam aturan syariat itu ada yang sifatnya azimah, ada yang sifatnya rukhsah. Azimah itu misalnya ketentuan-ketentuan yang bisa dijalankan secara normal, ya. Tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan-hambatan tertentu, bisa dijalankan secara normal. Tetapi ada juga tuntunan-tuntunan yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak bisa dijalankan seperti biasanya. Nah, syariat Islam itu ada aturan, semua aturan pasti ada kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, ya paling ringan saja seperti sholat Bapak Ibu sekalian. Sholat itu azimahnya ya, misalnya sholat zuhur, asar 4 rakaat. Kalau nanti ada kesulitan karena kita sedang dalam keadaan perjalanan ya, yang perjalanan itu menyulitkan kita untuk sholat seperti biasanya, masyaqqah di situ ada kesulitan, maka syariat memberikan kita keringanan. Ya,
Contoh lagi misalnya Bapak Ibu sekalian yang paling banyak ditanya misalnya di fatwa persoalan sholat ya. Jadi umur sudah lansia, salah satu penyakitnya adalah setiap habis toharoh ya, setiap habis membersihkan istinja ya, kok rasa-rasanya masih ada yang keluar tetes-tetes, nggak pernah selesai. Nah, di fatwa kita bilang caranya ya bersihkan ya, wudu, kemudian pakai pampers lansia, kemudian sholat ya. Kalau nanti ketika sholat ternyata keluar, ma'fu anhu, dimaafkan. Nah, ini juga berlaku dalam persoalan perawatan jenazah. Nah, apa yang disampaikan oleh ibu tadi, salah satu kasus yang pernah terjadi adalah perawatan jenazah di masa COVID, Bapak Ibu sekalian. Nah, di masa COVID itu Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan tuntunan dalam bentuk himbauan yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat. Ya, di situ ada salah satu di antaranya adalah ketika ya jenazah itu tidak dimungkinkan untuk dibungkus hanya dengan kain kafan ya, maka bisa diberikan tambahan plastik ya. Ya, tetapi di situ disebutkan plastiknya harus dilubangi atau dibuka sebagian ya. Nanti seperti itu. Nah, itu nanti ada tuntunan-tuntunan seperti itu. Yang ingin disampaikan apa Bapak Ibu sekalian? Itu berarti boleh ya. Boleh dilakukan, tetapi tadi kalau ada keadaan yang menuntut demikian. Kalau ada keadaan yang mengharuskan. Ya, ada uzur tadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Mana yang lebih baik di luar atau di dalam? Nah, itu kita serahkan kepada yang ahlinya, atau yang ahlinya itu tim medis Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kita punya manhaj panduan beragama, salah satunya adalah dengan pendekatan burhani ya. Menjalankan agama ini salah satunya dengan pertimbangan ilmu pengetahuan ya, sehingga kalau di dalam tadi ya kan plastik itu ada fungsinya nggih, misalnya biar virusnya tidak tersebar, atau ada tadi misalnya darah mengucur terus gitu sekalian, maka ya kita gunakan plastik, tetapi nanti plastiknya di mana, di luar atau di dalam, kita serahkan kepada yang ahli seperti tenaga medis atau memang praktisi yang sudah biasa mengkafani jenazah ya karena sehingga dia orang-orang seperti ini sudah berpengalaman dan sudah punya pengetahuan. Intinya syariat memberikan kelonggaran itu Ibu ya, tapi tadi kalau ada uzurnya atau keadaan yang menuntut demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang kami tanyakan nanti. Perlu perkenalkan, nama saya Pak Wahono dari Genengan Potorono Bangun Tapan Bantul, Yogyakarta. Ingkang sepisan, yang pertama yang kami tanyakan tentang mengafani jenayah. Mengafani jenayah itu perlu menyucikan diri atau tidak, perlu berwudu atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berhubung sekarang itu perkembangan ilmu itu masih lebih sempurna. Yang saya tanyakan sekarang kan kalau wanita itu yang mencucikan wanita. Tapi kalau pemakaman itu apa perlu wanita atau laki-laki? Nah, itu yang soalnya kalau sekarang kan perkembangan ilmu itu makin pesat, makin sempurna. Yang saya tanyakan itu kalau perempuan yang mencucikan atau yang memandikan itu perempuan. Tapi kalau pemakaman itu lebih baik yang mana? Itu terima kasih dua pertanyaan itu. Yang pertama tadi perlu
bersuci atau tidak. Yang kedua, perlu yang memakamkan di kubur itu perempuan atau laki-laki. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Insyaallah pertanyaan yang sangat baik sekali Bapak Ibu sekalian. Dua pertanyaan ini sebenarnya sedikit banyak sudah disinggung kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apakah orang yang mungkin memandikan mengkafani, apakah harus atau wajib wudu atau bahkan menjaga kesucian atau mandi besar terlebih dahulu? Ya, menurut fatwa Majelis Tarjih, ini berdasarkan fatwa Majelis Tarjih Bapak Ibu sekalian, Majelis Tarjih tidak menemukan dalil khusus ya, hadis yang spesifik bahwa orang yang mau memandikan wajib berwudu. Tidak ada kewajiban Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ditemukan dalilnya. Tetapi kalau ingin memastikan diri terhindar dari najis, itu mustahab, itu sesuatu yang sangat dianjurkan karena di situ ada hikmahnya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, hikmahnya ya agar kita tidak memberikan najis ke jenazah. Begitu pula nanti ketika kita membersihkan, di dalam tuntunan kita ya sebaiknya menggunakan pakaian-pakaian dan juga menggunakan kaos tangan agar tidak terkena najis ya. Jadi kalau dibilang wajib, tidak ada maksudnya kalau wajib itu kan kalau tidak dilakukan dosa ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi kalau wudu dulu, membersihkan diri terlebih dahulu, itu sangat bagus ya. Karena itu al-fitrah al-insaniyah, tidak perlu dikasih dalil, sudah merupakan bagian daripada fitrah kemanusiaan. Kalau kita mau membersihkan seseorang, apalagi jenazah manusia, ya sesuai fitrah kita sebagai manusia, ya bersihkan diri terlebih dahulu ya sekalian. Ya, masa kita mau membersihkan jenazah sementara kita belum membersihkan diri. Tetapi fikihnya ya tidak berarti dosa ya. Tidak seperti itu sekalian. Itu menurut Majelis Tarjih. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Majelis Tarjih mengambil pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada riwayat mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, kalau orang habis memandikan jenazah, maka dia wajib wudu dan wajib mandi junub. Nah, akhirnya kemudian Aisyah mengatakan, anajasu mayyitil muslim, apakah najis mayat orang muslim sehingga ketika dimandikan, setelah dimandikan kita harus wudu dan mandi junub? Kata Aisyah, kalau seperti itu lebih mulia kayu bakar dibanding jenazah muslim. Kita ngangkat kayu bakar, setelah ngangkat kayu bakar tidak ada kewajiban berwudu. Kok kita mandikan saudara kita diwajibkan berwudu. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi riwayat Aisyah ini mengkonfirmasi bahwa tapi tadi menurut fitrah insaniyah, kecenderungan fitrah kita ya kita wajib membersihkan diri. Kecuali satu riwayat, nanti akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita bahas pada persoalan tata cara menguburkan. Jadi memang ada riwayat yang mengatakan Rasulullah meminta yang masuk di dalam liang lahat itu adalah orang yang semalam tidak mengalami ihtilam, mimpi basah. Nah, itu sekalian. Nanti insya Allah hadis itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, untuk terkait pembahasan menguburkan jenazah. Itu wallahu alam bishawab. Meskipun memang kalau kita lihat di madhab, ada pendapat madhab yang mengatakan berwudu Bapak Ibu sekalian, wajib untuk berwudu. Kemudian yang kedua tadi Bapak Ibu sekalian, kalau memasukkan ke dalam kubur, baiknya perempuan atau laki-laki. Nah ini ya, ini kita pakai kaidah maslahah Bapak Ibu sekalian. Kaidah kemaslahatan. Ya, salah satu kaidah kemaslahatan yang paling masyhur itu adalah
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, hal-hal yang buruk yang mungkin bisa terjadi itu lebih diutamakan dibanding mencari kemaslahatan. Ya, dalam kasus ini maka Bapak Ibu sekalian, sepertinya khusus kondisi di zaman sekarang, ya, masih lebih maslahat kalau laki-laki lah yang memasukkan jenazah Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dari sisi psikologis, ya, secara umum perempuan itu lebih peka perasaannya, ya. Makanya kan Nabi mengatakan, ada sebuah riwayat yang Nabi mengindikasikan sebaiknya perempuan tidak ikut mengiringi jenazah sampai pemakaman. Itu bukan larangan yang sifatnya mutlak, tidak Bapak Ibu sekalian. Larangan yang ada sebabnya. Sebabnya apa Bapak Ibu sekalian? Di zaman Rasulullah, perempuan-perempuan itu kalau ada anggota keluarganya yang meninggal, berekspresi berlebihan. Nangis menjerit-jerit, mencakar-cakar pipi. Kalau dalam hadis, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian ada larangan Rasulullah. Wah, perempuan untuk saat ini tidak perlu ikut ke kuburan. Nanti malah mengganggu prosesi perawatan jenazah. Sedikit-sedikit pingsan. Sedikit-sedikit pingsan. Nanti ada dua rombongan. Rombongan yang bawa jenazah, rombongan bawa orang pingsan Bapak Ibu sekalian. Sehingga illah ini, kausa hukum ini, alasan hukum ini juga sebenarnya diberlakukan kepada orang-orang tertentu yang kalau dia ikut nanti akan menyusahkan. Nah, itu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, khusus untuk pemakaman Bapak Ibu sekalian, ketika kita khawatir terjadi fitnah, itu insya Allah lebih terjaga kalau pemakaman. Karena apa? Karena di dalam pemakaman Bapak Ibu sekalian, memasukkan jenazahnya sudah tertutupi. Jadi mula samahnya, bersentuhannya tidak mubasyarah antara kulit sama kulit. Tidak langsung kulit sama kulit, tetapi sudah dihalangi oleh kain jenazah. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang kedua, lebih aman dari fitnah. Karena banyak uyunun nas, banyak mata manusia yang lihat. Ya, kalau memandikan kan memang tertutup nggih. Nah, itu dikhawatirkan kalau yang tertutup seperti itu, kalau bukan suaminya, ya, kalau misalnya jenazahnya perempuan kemudian pemandinya laki-laki, ya, dan itu bukan suaminya dan tertutup, kan fitnahnya lebih tinggi. Tetapi kalau memakamkan, orang lihat semua Bapak Ibu sekalian, ya. Mata-mata manusia lihat. Jadi kalau mau macam-macam, wabah, langsung ikut dikuburkan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi kalau pemakaman sepertinya masih lebih maslahat laki-laki Bapak Ibu sekalian yang memasukkan. Nggih. Seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanya ada beberapa, Mas. Yang saya tanyakan, lubang-lubang jenazah itu ditutup pakai kapas apa enggak? Enggak, mulut, hidung, mata, telinga, amin. Terus kemudian kalau sudah dimasukkan ke liang lahat itu, tali-talinya semuanya dilepas atau tidak? Terus apakah dihadapkan ke kiblat atau dimiringkan apa enggak, apa telentang? Terus apakah diberi ganjal yang gundu itu, terus jumlahnya berapa? Terus kemudian apakah diazani? Ya gitu. Ada satu lagi. Apakah waktu menutup lubang yang lahat itu pakai kanan kiri berapa ini ya Pak, utara selatan barat gitu. Baru kemudian tanpa itu kata ritual. Terima kasih. Ya, terima kasih sekalian. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan penguburan nggih. Ya, untuk nanti penguburan insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang nggih, Pak, biar nanti lebih urut nggih. Tetapi kita akan bahas yang tadi nutup pakai kapas-kapas karena itu kan berkaitan dengan mengkafani. Ya, untuk nanti oke, mohon maaf. Iya, betul. Jadi nanti habis mengkafani sholat dulu, lalu nanti menguburkan. Nah, jadi kalau ikut terus insya Allah sampai ke sana sekalian. Nah, yang mengkafani dulu nggih sekalian ya. Nanti insya Allah biar urut nggih sekalian. Karena nanti akan banyak hadis-hadisnya, kita buka PPT lagi nanti sekalian. Nih, yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk mengkafani tadi apakah wajib menggunakan kapas-kapas? Nah, kapas-kapas ini ya tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita cari di hadisnya Bapak Ibu sekalian tidak ada, ya. Jadi tidak ada tuntunan Nabi yang mengkhususkan menggunakan kapas. Tetapi boleh tidak? Boleh Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau ada kebutuhan. Diambil dari mana? Diambil dari semangat hadis tadi, istijmar. Ijmar tadi ya, menggunakan wewangian, menggunakan parfum. Itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian, semangat di dalam Islam, perawatan pengkafanan jenazah harus dilakukan secara baik. Jadi kalau ada kondisi-kondisi di mana jenazah itu misalnya Bapak Ibu sekalian, telinganya mengeluarkan cairan terus, yang cairan itu mohon maaf kurang sedap, ya bau, atau di mata, di hidung atau lubang-lubangnya keluar cairan atau keluar darah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu boleh salah satu caranya dengan memberikan kapas Bapak Ibu sekalian, agar tidak jadi fitnah. Selain menjaga keadaan baik jenazah, juga tidak jadi fitnah. Misalnya Bapak Ibu sekalian ya, tiba-tiba ada jenazah yang karena tidak seperti itu keluar darah terus. Akhirnya ada orang yang bertanya kepada yang memandikan, kenapa itu jenazahnya kok keluar darah terus? Iya, tadi saya mandikan, matanya, hidungnya keluar darah terus. Itu kayaknya itu azab itu. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Itu karena terlalu sering nonton sinetron itu misalnya. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi hal-hal seperti itu sangat diperbolehkan Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun tidak diatur oleh syariat, selama tidak menentang prinsip-prinsip dasar ya, maka itu masuk dalam kategori al-maslahah al-mursalah. Tindakan yang mendatangkan kemaslahatan meskipun tidak ada dalil khusus yang menyuruhnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Sama seperti menggunakan plastik, sama seperti menggunakan tadi ya parfuman dan lain sebagainya. Nah, untuk nanti Bapak Ibu sekalian, apakah harus dilepas ya talinya? Kalau tidak dilepas nanti jadi pocong, ya sekalian ya. Apakah harus nanti ada bola-bola tanah ya? Apakah harus diazani ya? Bagaimana cara meletakkan tanah ketika menutup kuburan? Insya Allah akan kita bahas di pembahasan takbirul janaiz ya, menguburkan jenazah. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu